kasih sikut kiri kanannya, God loves you. Jesus loves you. Terus disambung, I love you too. Silakan duduk saudara semuanya. Shalom. Semuanya excited untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Semuanya siap untuk diberkati sama firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita ini minggu kelima ya. Minggu kelima itu biasanya kita lebih mengenai pujian penyembahan. Emang pujian penyembahan tuh Tuhan tuh seneng banget sama pujian penyembahan. Dan satu-satunya pekerjaan pelayanan yang kita gak akan berhenti kerjakan adalah memuji dan menyembah Tuhan. Sampai nanti kita pulang ke rumah Bapa pun yang akan kita kerjakan adalah memuji dan menyembah. Karena itu kalau dibawain topik pujian penyembahan, jangan ada yang pernah bosen saudara. Biar malah kita tuh punya satu kehausan, kerinduan. Aduh, mau belajar apa lagi ya tentang pujian penyembahan ya. Aduh, Tuhan tuh kepengen pujian penyembahan yang kayak gimana ya. Biar Tuhan tuh makin hari makin disenangkan lewat apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebelum saya lanjutkan lebih lagi, saya ada satu pertanyaan buat kita semua. Coba saudara renungkan, saudara pikirkan, kenapa kok kita ada di tempat ini? Kenapa kita yang ada di sini? Ini loh, coba lihat kiri kanannya, wajah-wajah kiri kananmu. Kenapa kok lu ya yang ada di sini ya? Kok gue ya ada di sini ya? Kenapa bukan orang-orang yang ada di luar sana gitu loh? Coba dilihat wajah-wajah, apa dia terlalu cakep sehingga dipilih sama Tuhan datang ke tempat ini? Apa dia terlalu seksi mungkin gitu ya. Terlalu apa ya, orang ini punya kelebihan apa ya sehingga kok orang ini jadi ada di tempat ini ya. Kok aku ya ada di tempat ini ya. Ada yang bisa jawab pertanyaan ini, kenapa kita yang dipilih sama Tuhan dan kita ada di tempat ini sekarang? Ada yang bisa jawab? Panjang amat Putu. Ini kebiasaan lagi sekolah suka ngecap nih. Jawabannya panjang-panjang biar dikira bener gitu. Pendek aja kok jawabannya. Sangat pendek jawabannya. Efesus 2 ayat yang ke-8. Ayo kita buka. Efesus 2 ayat yang ke-8. Kenapa kok kita yang ada di sini tuh loh? Kenapa orang-orang yang di luar sana kok masih belum nyampe ke tempat ini? Karena Efesus 2 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kenapa kita ada di sini? Jawabannya cuma 2 kata. Karena kasih karunia Tuhan. Kalau mau dibikin 1 kata jadinya karena anugerah Tuhan kita ada di tempat ini. Coba dipandang lagi, ini loh wajah-wajah yang terima anugerah Tuhan tuh, oh kayak gini tuh yang terima anugerah Tuhan. Termasuk nanti kalau punya kaca kita ngaca, oh terima kasih Tuhan, aku terima anugerah Tuhan. Aku diselamatkan bukan karena aku, tapi karena Tuhan mau memilih aku. Tuhan itu memberikan dengan cuma-cuma, dikata bukan hasil usaha kita, tapi karena pemberian Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ada satu tokoh di Alkitab, saudara. Itu yang dipilih sama Tuhan dan dia keren banget, saudara. Saya kasih kisi-kisinya ya. Dia ganteng. Dia punya talenta musik banget. Dia atletis. Dia kemerah-merahan. Public speakingnya bagus. Dia seorang pemimpin, dia sukses, dia terkenal. Kenal gak cowok ganteng ini? Siapa? Daud. Kok hebat ya kalau dibilang ciri-ciri kayak gini, kok gak ada yang bilang suamiku gitu. Ganteng, talenta musik gitu ya. Saya juga dulu kepengennya kayak gitu saudara. Tapi ternyata Tuhan bilang, Tuhan itu kan tadi ya memilih kita tuh bukan karena apa-apanya kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Ada satu lagu yang saya ingat ya. Zaman dulu ini gak pernah kayaknya dinyanyiin di tempat kita. Lagu ini mengingatkan kita bahwa kita ini dipilih karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan
bukan karena kekayaanku kau dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, amin. Bila aku punya itu karenanya, aku punya semua daripadanya. Kenapa? Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bersyukur banget ya. Kalau Tuhan hanya pilih dan panggil orang-orang yang punya talenta musiknya hebat, punya suaranya gitu ya. Baru dipilih sama Tuhan gitu ya. Cuman berapa ekor, berapa orang coba yang terpilih dan terpanggil. Tapi Tuhan itu milihnya tuh random banget. Tuhan itu nggak pilih, nggak pandang bulu, nggak karena kalau yang keren-keren nih baru aku panggil, aku pilih, baru aku mau pakai. Tapi Tuhan tuh gak milih dari sekedar kriteria-kriteria yang kita bisa lihat di depan mata, yang kita manusia bilang, wih keren banget ya itu orang. Tapi Tuhan itu hanya melihat hati kita. Coba dibuka ayatnya. Waktu Tuhan memilih Daud, memang Daud tadi yang disebutkan dia itu keren banget. Coba kalau ada cowok dengan kriteria seperti itu, kira-kira kita naksir gak saudara? Naksir banget ya, udah ganteng, bisa talenta musik lagi. Bahkan biasanya ya, nggak ganteng-ganteng amat pun kalau punya talenta musik tuh punya daya tarik tersendiri tuh biasanya. Iya nggak? Iya. Pengen ya? Iyalah, saya juga dulu gitu kok. Tapi ternyata semua kualifikasi itu kalah dengan satu, hati. Ya, kita buka yuk. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 bagian B-nya aja. Tuhan itu bilang, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tetapi manusia memang melihat apa yang di depan mata. Tetapi, baca sama-sama, tetapi Tuhan melihat hati. Memang manusia tuh sukanya lihat yang di depan mata. Karena apa? Yang kelihatan memang yang cuma yang di depan ini. Hati manusia kan gak ada yang tahu. Tapi Tuhan adalah Allah yang maha tahu, dan Tuhan tahu hati itu seperti apa. Sebenarnya gak usah ngomong jauh-jauh, Tuhan melihat hati. Kita pun sebenarnya bisa kelihatan kok. Ini orang hatinya baik atau enggak tuh kita bisa lihat ya. Ini orang nih ada maunya atau memang sungguh-sungguh tulus atau gimana. Itu bisa terlihat dari apa yang manifestasinya yang terlihat di luar. Nah jadi saudara, Tuhan itu jauh lebih menilai hati kita daripada apa yang terlihat di luar. Waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan tuh jauh lebih kepengen hati kita daripada appearance yang ada di luar. Tentunya tidak mengabaikan bahwa waktu kita lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita perlu persembahkan itu, lakukan itu dengan satu ekspresi yang terlihat. Tapi yang terpenting adalah gini loh. Percuma kita ekspresinya kayaknya keren banget gitu, angkat tangan, kayaknya nangis-nangis, kayaknya sampai ngusruk-ngusruk gitu. Tapi kalau hatinya sebenarnya nggak sungguh-sungguh, kalau hatinya nggak murni, hatinya nggak tulus makan buat Tuhan, cuman buat gaya-gayaan doang. Banyak yang bisa cuman gaya-gayaan doang, nggak mengasihi Tuhan, tapi kayaknya ya kalau orang Surabaya kayaknya ngomongnya gitu ya. Ya kayaknya
Kayaknya kelihatannya tapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Dan Tuhan tuh di firman Tuhan ada ngomong seperti itu. Percuma kamu berikan persembahan segala macam, tapi kalau hati kamu jauh dari Tuhan. Tapi targetnya hari ini adalah kita mau lakukan dua-duanya. Kita melakukan ekspresi, tapi yang terpenting ekspresi itu keluar dari hati dulu. Hati kita benar, hati kita tulus, hati kita murni, baru kita bisa mempersembahkan dengan ekspresi yang terlihat dan murni. Ini yang Tuhan mau, hati yang murni. Mazmur 24 ayat 3 dan ayat yang keempat. Mazmur Daud dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Garis bawahi di sini Tuhan itu bilang, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ngapain ke atas gunung Tuhan? Ketemu sama Tuhan di tempat yang tinggi, bertemu sama Tuhan di gunung yang kudusnya. Kriterianya adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Katakan murni hatinya. Sambil pegang dada masing-masing, jangan dada orang lain. Murni hatiku. Tuhan mau hati yang murni. Murni itu apa sih? Aku kok jadi inget iklan tuh ya. Bukan iklan. Kalau dulu di rumah di Indonesia suka ada tukang susu lewat. Terus tukang susunya nyanyi, susu murni Pangalengan. Ada gak yang di depan rumahnya nyanyi? Susu murni Pangalengan. Murni itu gak ada campuran. Yang namanya susu ya susu doang, gak dicampur tepung, gak dicampur macam-macam. Murni, pure. Hati yang murni adalah hati yang gak ada campurannya. Emas yang murni itu yang 24 karat yang gak ada campurannya biar jadinya berat gitu. Gak dicampur macam-macam. Hati yang murni itu adalah hati yang gak dicampur motivasi macam-macam. Waktu kita datang sama Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan, kita datang menyembah Tuhan dengan hati yang gak neko-neko, dengan hati yang sungguh-sungguh cuman mau Tuhan doang. Bukan datang ke rumah Tuhan dengan satu motivasi, coba ya daripada panas di luar, ya udahlah datanglah ke gereja, lumayan ngadem. Udah gitu kan kenal temen, lumayan lah siapa ada yang bisa gue utangin. Ini hatinya nggak murni, saudara. Kita tahu lah dapat jodoh nanti. Kita kalau putus-putus sama Tuhan, nggak masuk kecolokan, bisa error, saudara. Ya nggak? Makanya harus selalu connect sama Tuhan supaya jangan jadi orang yang error, saudara. Ini sinyal putus-putus, suaranya jadi kayak gini kan. Nah, Tuhan itu kembali lagi pengen hati kita ini yang murni, yang gak ada campuran, yang tulus, yang hanya mau datang sama Tuhan, hanya cuman pengen karena pengen deket aja sama Tuhan. Makanya Daud itu, dia hatinya murni, hatinya tulus. Dia tuh nyatet juga di Mazmur pasal yang ke-62, kita sering tahu dikatakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, right? Tuhan itu, Daud itu hanya kepengen deket sama Tuhan karena pribadi Tuhannya, bukan karena apa-apanya. Makanya ayo kita mau bawa hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Yang mau lambaikan tangannya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu itu yang ku perlu, kau sumber penghiburanku dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air.
muji Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita tuh jangan cuman asal nyanyi, tapi coba kita kan ngerti ya kata-katanya, ini bahasa Indonesia kita ngerti banget. Coba perhatikan setiap kata-katanya, boleh dikeluarin teksnya. Bawaku ke gunung kudus-Mu Tuhan, di tempat kediaman-Mu. Ini kerinduan penulis lagu ini, pengen banget Tuhan, ayo dong bawa aku ke rumahnya Tuhan, ke tempat di mana Tuhan ada, di tempat kediaman Tuhan. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan biar jiwaku dipuaskan. Dia gak minta berkat. Waktu kita nyanyiin lagu ini, kita bawa penyembahan kita lewat lagu ini, biarlah kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku cuman pengen datang ke Tuhan dengan hati yang murni. Aku cuman kepengen waktu aku deket sama Tuhan, aku percaya aku tuh akan dipuasin sama Tuhan. Karena gak ada tempat lain yang terindah selain hadirat Tuhan. Hanya dekat-Mu Tuhan yang aku perlu. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Bukan hanya berkat-Mu, itu yang ku perlu. Ini bukan hati yang murni kalau kita hanya mau minta berkat sama Tuhan. Tapi kita cuman kepengen deket sama Tuhan. Karena Tuhan itu sumber penghiburan kita. Dan percaya waktu kita deket sama Tuhan, waktu kita bawa hati yang murni datang cuman mau Tuhan doang, segala mujizat, segala masalah kita, segala air mata kita itu otomatis Tuhan ganti jadi lembah yang bermata air. Amin. Motivasi hati kita mesti benar dulu di hadapan Tuhan. Jangan pikirin aku datang ke Tuhan supaya aku diberkati, supaya aku jadi orang kaya, supaya aku nanti dapat majikannya yang baik, supaya ini dan itu, ini dan itu. No, bukan itu. Tapi bawa hati kita murni, tulus. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan, amin Tuhan, air mataku jadi lembah yang bermata air. Nyanyi sekali lagi, hanya dekat-Mu, katakan hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubah. Engkau sanggup mengubahkan air mata kami Tuhan jadi lembah bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu kami hanya mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ini mulut kami, ini penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Yes. Tangkap ini baik-baik. Kita harus mempersembahkan hati yang murni. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan di Lewi. Kalau kamu melayani Tuhan cuma supaya dilihat di depan, manusia mungkin gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tuh ngeker hati kita sampai dengan hati yang terdalam. Bahkan hati yang kita sendiri karena gak ngerti kita tuh motivasinya apa ya. Tapi Tuhan tuh tahu. Saya teringat waktu saya awal-awal masuk dalam pelayanan full time,
Saya waktu itu tuh gak ngerti sama sekali konsep pelayanan jadi full timer itu ngapain, dibayar atau enggak, dapatnya berapa. Saya tuh bener-bener gak mikir, sama sekali gak mikir. Hati saya tuh cuma satu gini, waktu saya dapat dari Tuhan langsung, Tuhan tuh ngomong. Memang Tuhan gak ngomong audible, tapi Tuhan ngomong jelas banget di dalam hati saya. Saya ingat waktu itu saya lagi nyetir mobil sendirian di mobil. Saya lagi muji Tuhan, lagi nyembah Tuhan. Saya lagi bertanya-tanya sama Tuhan, saya ini baru selesai kuliah, Tuhan mau apa ya sama hidup aku nih? Karena saya tuh galaunya gini, kalau saya kerja, saya mau kerja lah gitu ya. Tapi kalau saya kerja di sekuler, saya tuh pengen cari tempat kerjaan yang saya tetap bisa melayani Tuhan. Karena hari-hari itu saya udah mulai melayani Tuhan dan lumayan cukup padat jadwalnya, dan saya pengen pokoknya jangan sampai jadwal pelayanan saya ini terganggu gara-gara saya kerja. Jadi hati saya tuh lebih, Tuhan aku gimana ya, aku mesti gimana nih, aku mau kerja, kasih kerjaan yang aku tetap bisa melayani Tuhan dong Tuhan. Kalian kalau lagi berdoa minta majikan, minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku majikan di mana aku tetap bisa melayani majikan dengan baik, tapi hubunganku sama Tuhan jangan sampai terganggu. Gitu saudara. Supaya jangan sampai kita dapat duitnya gede, tapi hubungan kita jauh sama Tuhan. Ngapain? Majikan itu Tuhan sediakan sebagai sarana kalian tetap bisa bertumbuh secara rohani di keluarga ilahi ini. Saya nggak bilang saudara jangan cari majikan. Saudara butuh cari majikan. Kalau kalian nggak ada majikan, kalian nggak bisa kerja dong. Kalian nggak bisa di sini. Kalian nggak bisa stay di Hong Kong ini. Tapi berdoa sama Tuhan. Tuhan tahu kan hati kita. Tuhan aku tuh pengen, aku rindu, aku tetap bisa melayani Tuhan. Aku rindu, aku tetap bisa masuk ke menara doa. Aku rindu, aku tetap bisa belajar kom sampai selesai. Aku rindu, aku bisa dipakai sama Tuhan. Talenta-talenta yang Tuhan kasih buat aku bisa lipat gandakan sama Tuhan. Persembahkan buat Tuhan di wadah ini. Kalau Anda punya hati yang seperti itu, Tuhan tuh tahu. Tuhan pasti akan sediakan. Waktu Tuhan tahu hati saya ini murni, saya tuh pengen cuman nyenengin hati Tuhan doang. Tuhan tuh, tadi saya bilang, waktu saya lagi nyetir mobil, Tuhan tuh ngomong di dalam hati saya, aku mau pakai engkau sepenuh waktu. Waktu itu aku dilawat sama Tuhan, Tuhan iya aku mau Tuhan, ini hatiku Tuhan. Tapi gak ada konsep nih di otak gue nih, gak tahu namanya pelayanan full timer tuh ngapain ya gitu. Pokoknya hatinya udah mau dulu. Dengan hati yang murni tulus, gak ada neko-neko, gak ada pikiran macam-macam. Aku bilang, Tuhan ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Dan selebihnya Tuhan yang atur. Dan waktu pemimpin saya panggil saya, interview saya, pemimpin saya bilang seperti ini. Kamu yakin kamu mau melayani Tuhan sepenuh waktu? Gaji kamu tuh cuman sekian loh. Saya buka aja, gaji saya pertama itu cuman 300.000. Gaji full timer saya tahun 90, ada yang belum lahir kali, ketahuan dah umur gue. Tahun 97 saya mulai lulus kuliah, 97 saya langsung full time. Gaji saya tuh cuma 300.000. Padahal lulusan tempat kuliah saya pada waktu itu standar gaji minimal dari lulusan sekolah saya pada saat itu 7.800 pada waktu itu. Tapi saya cuma dapat 300. Dan waktu saya dibilang seperti itu, karena hati saya murni, gak neko-neko, gak pengen macem-macem, saya justru seneng banget. Gak peduli gue mau digaji 200.000 kayak 100.000, pokoknya gak digaji sekalipun. Yang namanya mau, yang namanya murni itu ya pokoknya yes I do. Amin. Yang namanya murni itu udah gak pikirin lagi nih, nanti aku kalau lakukan ini, persembahkan ini buat Tuhan, aku kasih persembahan buat Tuhan, ntar matematikanya kurang nih Tuhan, kirim ke Indonesia berkurang nih Tuhan. Gak ada, kalau hati murni itu gak ada begitu-begituan. Tapi waktu kita lakukan itu, Tuhan belakang kerja. Kalau saya perpuluhan tuh saya bingung, perpuluhan saya gaji saya tuh 300.000, tapi kok perpuluhannya bisa hampir 100.000. Ngerti gak hitungan matematikanya? Artinya sebenarnya gajinya itu 300.000, tapi penerimaannya kok bisa hampir 1 juta, itu dari mana matematikanya coba? Tuhan yang kirim berkatnya. Hati yang murni di hadapan Tuhan, kalau kita bawa hati yang murni kayak gitu, gak usah pikir berkatnya gimana, ini penyakitku gimana, ini bojoku ini gimana. Udahlah, nanti Tuhan yang urusin di belakang.
Pokoknya kerjaan kita, tugas kita, persembahkan hati yang murni aja sama Tuhan. Yang mau dan mengerti katakan amin. Haleluya. Berikutnya saudara, kalau kita punya hati yang murni dan hati yang menyembah seperti itu, hati yang model gitu tuh menular. Katakan menular. Sambil nunjuk kiri kanannya, menular. Daud kan hatinya kayak gitu ya. Daud tuh hatinya murni. Daud itu hatinya suka menyembah Tuhan. Nah, hati yang kayak gitu ternyata Daud itu tularin ke Asaf. Bukan Asap, Asaf. Asaf itu salah satu penulis di Mazmur 73. Mazmur 73 ayat yang pertama, coba dikeluarin. Ini Asaf yang nulis. Jadi gak semua kitab di Mazmur itu semua Daud yang nulis kan. Ada penulis-penulis yang lain. Mazmur 73 ini penulisnya Asaf. Asaf itu siapa? Asaf itu adalah ahli musik, penyanyi utama di kemah Daud. Ya. Nah, Asaf itu menulis kayak gini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Asaf ngerti banget juga. Sama seperti Daud, dia nangkep banget bahwa yang penting itu persembahin hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Hati yang kayak gini ditularin ke Asaf. Dan Asaf di ayat yang 25, Asaf itu kan penyanyi di rumah Tuhan ya. Asaf itu ngomong kayak gini, selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah baganku selamanya. Yuk kita belajar sama-sama lagunya Asaf ya. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah baganku selamanya. Asaf itu juga hatinya luar biasa loh. Dia tuh cinta banget sama Tuhan. Makanya dia bisa nulis kata-kata yang sangat puitis dan deep ini. Selain Engkau gak ada yang lain Tuhan. Ini orang kalau gak ada kasih buat Tuhan, gak mungkin bisa ngomong seperti ini. Ini bukan sekedar ngegombal, tapi umpan dari hati yang terdalam seseorang yang murni hatinya tuh kayak gitu. Lihat ya, Daud itu nularin Asaf kayak gitu. Kalau hati kita ini murni, hati kita ini suka menyembah, kita ini akan berdampak. Kita ini akan menular. Apa yang ada di dalam hati kita, itu akan menular sama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Coba renungin sekarang. Yang kita tularkan selama ini ke orang-orang apa? Udah belum nularin hati yang suka menyembah? Nularin hati yang mengasihi Tuhan? Itu menular. Jangankan ini ngomong contoh sederhananya aja gini saudara. Kami tuh di rumah tuh sering nyanyi-nyanyi gitu kan ya. Kadang nyanyi-nyanyinya keluar atau cuman humming doang, doang gitu ya. Atau di dalam hati gitu. Terus pertanyaan yang cukup sering terjadi di rumah itu adalah, saya suka nanya khususnya sama Levi gitu ya. Saya suka nanya sama Levi, Pi, lagi lagu apa Pi? Dia ngerti maksudnya. Maksudnya di dalam hati lagi nyanyi lagu apa gitu. Terus tadi dia ngomong gitu kan, lagu ini gitu. Sama loh, Mami juga lagi nyanyi itu gitu. Kadang-kadang tuh lagu yang out of nowhere gitu ya, lagu gereja semua tentunya gitu ya. Tiba-tiba tuh
muncul di hati gitu loh. Terus suka nularin. Kadang-kadang sebenarnya aku nggak tahu ini lagu apa ya. Kadang-kadang ntar lagu Mandarin, lagu yang SOP gitu ya, lagu rohani yang Mandarin, kok aku lagi bisa ngegerieng-geriengnya tuh lagu itu. Kenapa? Ketularan. Nah, tadi ya, renungin lagi. Adakah kita menularkan suka memuji dan menyembah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita? Saya diberkati dengan videonya, boleh disiapin. Saya diberkati dengan kesaksian salah satu dari kalian, saudara. Karena suka memuji dan menyembah Tuhan, anaknya seringkali lihat. Dan ketularan anak ini, anak Hong Kong, umur 4 tahun, kita lihat nanti videonya ya. Boleh dimunculin kalau udah ready, boleh di play aja langsung. Ini anak orang Hong Kong tapi jadi pinter bahasa Indonesia gara-gara lihat kebiasaan suka memuji dan menyembah Tuhan. Akhirnya ini anak jadi bisa juga. Kau layak terima puji ya, kau layak terima puji ya, kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus yang termanis jiwaku, Yesus yang termanis jiwaku, ku cinta selamanya. Anugerah pujuku padaku dan iman si Yesus. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini satu yang saya tahu baru satu ini. Dua sih sebenarnya, dua. Satu lagi Budi juga. Si Jason udah gede sekarang ya. Dulu lagi anaknya Budi ini masih kecil, suka ikut vokal grup malah di gereja ya. Nyanyi hatiku percaya gitu ya. Kita ini bisa berdampak kayak gitu loh. Kita ini bisa menularkan hati yang suka memuji dan menyembah kayak begitu loh. Terus saya langsung bayangin gini loh. Ini kalian kan semua pada rata-rata kerja di majikan orang Hong Kong kan? Siapa yang kerja majikannya orang Hong Kong? Lo enggak, kali aja deh yang orang Indonesia gitu kan. Tapi kebanyakan kalian majikan orang Hong Kong kan? Sekarang dipersempit lagi. Siapa yang jaga anak-anak? Banyak loh. Anak-anak tuh paling gampang ditularin. Sebenarnya kungkung popo juga gampang loh ditularin. Saya pernah dengar juga ada kungkung popo majikan kalian itu yang seneng suka dengerin lagu-lagu pujian penyembahannya kita. Kemarin ini datang ke gereja kayaknya ambil CD bahasa Indonesia lagu-lagu itu. Terus dia bilang majikannya suka kalau dengerin pujian penyembahan lagu bahasa Indonesia tuh suka. Padahal orang Hong Kong. Ini senior saudara ya. Kalau kita semua bisa menularkan hal seperti ini, kalau hati kita murni, kita nularinnya tuh juga bukan sengaja mau nularin gimana, tapi karena kelihatan kok kayak asik ya, muji jemaat Tuhan tuh asik ya. Terus orang yang ada di sekeliling kita tuh jadi tertarik, jadi kepengen ngikutin. Aku mau belajar dong. Kita tularkan itu. Bayangin dampaknya gimana luar biasanya kita berdampak kalau kita semua nih di antara kalian ini semua ada berapa orang? 90 orang ada? 80, 90 orang ini pergi pulang ke rumah majikan masing-masing. Kalian berdampak di rumah kalian masing-masing. Di rumah kalian minimal kalian tularkan ke satu anak Hong Kong seperti itu. Yang tadinya gak suka muji Tuhan, yang tadinya gak kenal Tuhan, jadi pemuji penyembah Tuhan gara-gara keluarga ilahi yang ada di Hong Kong. Jangan salah, kemuliaannya bukan buat kita, kemuliaannya buat
Tuhan. Dan jiwa-jiwa diselamatkan lewat kita menularkan hal seperti ini. Coba renungin bener-bener apa yang selama ini kita tularin. Apa jangan-jangan kita yang ketularan? Dulu gak ngerti ngomong kata-kata kasar bahasa Hongkong. Sekarang kok mulutnya jadinya dikit-dikit cheese. Tut. Sensor. Awas ya, hati-hati ya. Yang masih suka nyebut-nyebut ngomong-ngomong kayak begitu, bertobat hari ini. Mulut kita bukan buat ngomong-ngomongin yang kotor. Mulut kita bukan buat maki-maki orang. Mulut kita bukan buat ngutukin orang. Mulut kita yang connect dengan hati yang murni ini kita pakai untuk memuji, menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, saudara, coba kita lihat sekarang. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16 dan 17 ini bicara mengenai pemulihan Pondok Daud. Pemulihan Pondok Daud itu artinya adalah yang tadinya nggak muji Tuhan, yang tadinya nggak nyembah Tuhan sungguh-sungguh dengan hati yang murni, itu dibalikin, dikembalikan hatinya, dirubah, direstorasi, dibenerin hatinya menjadi hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita baca sama-sama. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan ku bangun kembali dan akan ku teguhkan. Ini Tuhan sendiri yang ngomong bahwa Tuhan akan kembali dan Tuhan akan membangun, Tuhan akan memperbaiki Pondok Daud. Artinya pemuji-pemuji penyembah yang tadinya udah lama enggak dengan hati yang baik, dengan hati yang murni, Tuhan akan restorasi, Tuhan akan perbaiki, Tuhan akan kembalikan hati yang kayak gitu. Yang tadinya kita motivasinya nggak benar di hadapan Tuhan, Tuhan balikin hati kita, channelnya jadi jadi ini yang Tuhan mau. Waktu Tuhan lakukan itu, dampaknya apa? Ayat yang ke-17. Dampaknya semua orang itu akan mencari Tuhan. Bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara hati kita dibenerin, gara-gara hati kita yang tadinya rusak dijadiin pemuji penyembah yang benar. Dan dampaknya orang-orang itu jadi cari Tuhan. Saudara tangkap akan hal ini? Hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan pencurahan Roh Kudusnya besar-besaran sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita sedang mempersiapkan jalan bagi datangnya Raja Kemuliaan. Dan datangnya Raja Kemuliaan itu kalau semua orang udah kenal nama Yesus. Salah satu caranya adalah yaitu dengan kita jadi penyembah yang benar, penyembah dengan hati yang murni. Dan orang akan melihat, ini orang dulu gak kayak gini, sekarang jadi cinta Tuhan ya. Kok bisa gitu ya? Disitulah Tuhan akan pakai orang-orang yang tadinya gak cari Tuhan, jadi cari Tuhan gara-gara kita dirubah sama Tuhan. Bangsa-bangsa yang tadinya gak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan gara-gara ada orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang benar. Hari-hari ini Tuhan sedang menyiapkan jalan itu, salah satunya adalah dengan menara doa. Azusa Street Prayer Tower. Itu Tuhan bukan satu kebetulan, Tuhan itu bikin pujian penyembahan 24 jam ini, saudara. Itu nantinya goalnya itu bukan hanya orang-orang Indonesia, bukan hanya orang-orang Amerika, tapi semua orang bangsa-bangsa itu akan bergabung di situ. Ayo kita mulai latihan, ambil bagian. Siapa yang belum pernah dengar mengenai Azusa Prayer Tower ini, Azusa Street Prayer Tower? Pernah dengar semuanya toh? Yang belum pernah masuk. Punya handphone keren-keren, ngapain gak dipakai buat hal-hal yang membangun secara rohani? Ngapain cuman buat lihat drakor-drakor mulu? Ngapain cuman dipakai buat lihat gosip-gosip selebriti hari-hari ini apa aja? Jangan dipakai cuman buat gitu-gituan, saudara. Ngapain? Itu gak membangun roh kita. Tapi pakai, gadgetmu itu pakai untuk membawa kita makin dekat sama Tuhan. Pakai untuk kita masuk dalam menara doa. Itu udah gak ada batasan. Kalian mau bangun jam berapa, kalian mau connect jam berapa. Bahkan kasih karunia gak usah buka kamera pun kalian masih bisa ngikutin sambil kalian jalan ke pasar belanja. Hati kita masih bisa tetap connect, memuji Tuhan, nyembah Tuhan, connect terus sama Tuhan. Di situ Tuhan mau perbaiki terus Pondok Daud yang sudah roboh ini, saudara. Terakhir, kalau saudara suka dengan judul, saya kasih judul
khotbah saya hari ini adalah Heart of Worship. Tuhan kepengen hati yang menyembah. Dan ada satu lagu, judulnya juga Heart of Worship. Pada tahu lagu itu? Coba dikeluarin kata-katanya, bagian pre-chorusnya. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You looking into my heart. Kata-katanya aku terjemahin biar kita bisa lebih meresap ya. I'll bring you more than a song for a song in itself. Artinya aku bawa nyanyian, aku bawa lagu ini, tapi bukan hanya sekedar lagu yang Tuhan mau. Karena Tuhan itu search, Tuhan itu ngeker, Tuhan itu mencari much deeper within through the way things appear. Tuhan itu mencari, melihat bukan hanya sekedar yang kelihatan di permukaan, tapi Tuhan search, Tuhan itu ngeker, looking into my heart. Ini kesimpulan dari sepanjang khotbah saya ini yaitu Tuhan gak cuman sekedar mau lihat penampilan lagu, kerennya lagu yang kita bisa persembahkan sama Tuhan, pecah suara 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi Tuhan ngeker. Keren banget kalau ada yang bisa suara 7 kali. Tuhan itu ngeker sampai ke dalam hati kita. Makanya untuk jadi pemuji penyembah itu tidak dibutuhkan requirement bisa nyanyi dengan suara yang keren, suara yang bagus. Memang kalau untuk jadi penyembah yang di depan harus jadi contoh ya, harus punya musikalisasi yang cukup baik. Tapi untuk kita punya predikat, punya sebutan pemuji dan penyembah, cuman butuh hati doang. Tuhan bilang lewat pujian ini dikatakan sama dengan ayat yang tadi kita baca di awal. Tuhan bukan cuma lihat mau cari lagunya, tapi Tuhan mau hatinya di dalam hati kita. Berikutnya, I'm coming back to the heart. Aku mau kembali kepada hati yang menyembah. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Biar hari ini kita ambil satu keputusan penting. Aku mau kembali kepada hati yang mau menyembah Tuhan dengan murni, dengan sungguh-sungguh. Yaitu motivasinya cuma satu, aku cuma mau Tuhan doang. Aku cuma mau tentang Engkau Tuhan Yesus, enggak yang lain-lain. Kesimpulannya hubungannya begini saudara. Kita mau kembali kepada hati yang menyembah, hati yang murni, hati yang tulus. Lewat hati yang seperti itu, kita akan menularkan kepada orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang tadinya gak kenal Tuhan, akan jadi kenal Tuhan. Yang tadinya terima anugerah itu, baru kita yang terima anugerah. Dengan hati kita dibenerin sama Tuhan, kita tularin, anugerah-anugerah itu bukan hanya buat kita, tapi anugerah itu diterima oleh keluarga majikan. Anugerah itu diterima oleh keluarga besar kita yang anugerah itu diterima oleh calon pasangan hidup kita mungkin. Anugerah itu diterima oleh anak-anak kita yang masih jauh sama Tuhan. Itu juga diterima sama mereka. Sehingga bayangkan, bukan hanya kalian lagi yang duduk sendirian datang ke rumah Tuhan, tapi rindukan terlebih lagi aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi keluargaku. Aku dan seisi keluarga majikanku. Aku dan keluarga-keluarga kalian yang ada di Indonesia. Kalian akan sama-sama datang ke rumah Tuhan. Kalian akan bergandengan tangan. Kalian akan angkat tangan sama-sama buat Tuhan. Dan kalian akan ngomong sama Tuhan, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord.
song in itself is not what you have required. Amen. You search much deeper within, through the ways things appear. You're looking into my heart. Mari nyanyikan sekali lagi. I bring you more than a song. Ini yang kami bawa kepadamu Tuhan, bukan hanya sekedar nyanyian. What you have required, you search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Mari yang mau mempersembahkan hati yang seperti ini, bangkit berdiri sama-sama. Coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you. It's all about you, Jesus. Mari tundukkan kepala masing-masing, gak usah lihat kiri kanan. Selidiki hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan? Pure in heart. Ini yang Tuhan cari. Hati yang cuman sama Tuhan mau, Tuhan aku cuman mau Engkau, aku gak mau yang lain. Pokoknya aku cuman mau Engkau Tuhan. Kalau masih ada motivasi-motivasi yang gak benar di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan siang hari ini. Tuhan, bersihkan hatiku Tuhan. Bersihkan hatiku Tuhan dari segala kekotoran-kekotoran. Bahkan mungkin kalau ada kepahitan, ada kekecewaan, ada sakit hati, Tuhan bilang kalau engkau mau mempersembahkan sesuatu ke hadapan Tuhan dan kau teringat masih ada sesuatu di dalam hatimu, pergi beresin dulu sama orang itu. Baru habis itu engkau datang sama Tuhan. Engkau gak bisa persembahkan hati yang murni kalau engkau masih ada kepahitan sama orang. Engkau gak bisa bawa hati yang murni kalau engkau masih benci sama orang. Minta ampun sama Tuhan siang hari ini. Ora pasyara bayara la bayara la bayara la bayara la pasyara batakayara la bayara la bayara la bayara la bayara la. Ini hati kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Ora bayara la bayara la bayara la bayara la pasyara la. Ira bayara la bayara la bayara la. Ira bayara la bayara la. Kalau engkau udah beresin hatimu di hadapan Tuhan, kalau engkau udah gak ada apa-apa lagi di dalam hatimu, engkau udah beres di hadapan Tuhan, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tapi kalau masih ada ganjelan, Tuhan lihat hati kok. Walaupun kau angkat tangan sekarang, tapi dalam hatimu masih ada sesuatu, Tuhan tahu juga. Tapi yang Tuhan mau, pergi bereskan. Setelah ibadah ini, kalau Tuhan ingatkan di dalam hatimu perlu berdamai dengan seseorang, hubungi orang itu. Biar engkau beres di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh bisa mempersembahkan hati yang Tuhan mau, heart of worship. Haleluya. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship.
bahwa Tuhan, Roh Kudus sedang bekerja terus dan terus di dalam hati setiap kami. Ingatkan setiap kami Tuhan, kalau ada hal-hal yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Supaya bukan hanya hari ini, tapi mulai hari ini dan seterusnya, hati kami bersih di hadapan Tuhan. Dan Kau berkenan akan pujian kami, penyembahan kami bagi.